Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung. Tentu saja di dalam dunia ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Kadang-kadang yang kita anggap itu rugi justru itulah yang menguntungkan. Tapi sebaliknya sesuatu yang nampaknya menguntungkan kita tapi justru merugikan. Disinilah pentingnya kita memahami dalam pandangan Islam apa yang disebut dengan merugi dan beruntung. Silakan Kiai Haji Usman Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khair wa syarr bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, segenap jamaah Masjid Al-Mukhlasin dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini memang pilihan, tinggal tergantung kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih beruntung, tentu kita harus kejar caranya bagaimana menjadi orang yang untung. Kalau kita ingin memilih yang rugi, tentunya silakan ambil cara jalan yang menuju kerugian. Sampai-sampai ketika itulah orang bertanya, bagaimana cara mendapatkan nilai keuntungan dan bagaimana cara pula kita mendapatkan kerugian. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah orang yang beruntung. Sekarang giliran orang yang rugi. Mari kita buka Al-Quran, baca suratul Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jabaran kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad, untuk Nabi sampaikan kepada seluruh umat manusia. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, hal nunabbi'ukum, adakah kami menyampaikan kepada kamu, memaparkan kepada kamu, bil ahsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi dalam amal perbuatannya. Jangan dianggap orang yang untung itu adalah cuman sekedar orang yang punya harta. Jangan kita menganggap orang yang untung itu adalah orang yang punya jabatan, punya kedudukan. Bukan itu maksud kehidupan dunia. Ini kan kadang-kadang kacamata kita dalam hidup di alam dunia yang dilihat cuman satu sisi. Kayak kacamata kuda. Pedal hidup ini kan ada kiri, ada kanan, ada depan, ada atas, ada. Kalau cuman orang ngelihat ke depan doang, nggak ngelihat ke belakang, banyak yang kesandung. Halo, Bu, banyak yang kita jalan ke depan, nengok ke belakang mulu, banyak yang nabrak. Betul-betul. Ngelihat ke kanan mulu, kagak ngelihat ke kiri, kejebur. Iya Pak ya. Ngelihat ke kiri mulu, kagak ngelihat ke kanan, akhirnya Pak keleleb. Tinggal pilih tuh mau yang mana. Islam mengajarkan kita pandai memantau, melihat situasi dan keadaan. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Siapa orang-orang yang paling rugi dalam amal perbuatannya? Alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dijawab oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang sesat
Dhalla sa'yuhum, usaha mereka, kerjaan mereka sesat, udah bikin sesat, nyesatin orang. Sesat, bikin sesat, nyesatin orang. Lengkap banget itu. Siapa pak orang yang sesat? Nah ini. Mujahid para ahli tafsir menjelaskan. Karena ini ayat Al-Quran nggak semena-mena dan nggak seenak saya menafsirkan. Sebab jangan coba-coba orang yang sesat itu menurut Allah siapa? Mujahid para ahli tafsir menjelaskan. Yang disimpulkan oleh Abu Hayyan. Dijelaskan mereka itu adalah al-Yahud wa Nasara. Adalah orang Yahudi dan orang. Kenapa dikatakan sesat? Ahlul kitab, mereka orang-orang yang dapat Alkitab, dapat keterangan keimanan dari Allah. Lebih dulu daripada kita. Dia lebih dulu tahunya Islam daripada kita. Akan tetapi mereka menolak dan menentang kepada Islam. Sehebat apapun orang, kalau udah nolak kebenaran dari Allah bakal ses alias rug. Artinya ada gambaran buat kita. Hei, boleh kita jadi orang pinter. Hei, boleh kita punya jabatan. Hei, boleh kita punya kedudukan. Hei, boleh kita jadi orang cakep, orang cantik. Jangan coba-coba menolak kebenaran dari Allah. Betul? Iya Pak ya. Benar apa benar? No, Fir'aun tenggelam. Tahu Fir'aun? Kapan kenalnya? Mau orang hebat apapun, lihat contohnya Fir'aun hebat nggak? Fir'aun hebat nggak? Gagah kagak? Perkasa enggak? Tenggelam kagak? Nyungsep. Apa sebabnya dia nyungsep? Sebabnya adalah menolak kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihis. Makanya ditantang deh sekarang. Ayo siapa yang berani menolak kebenaran Allah. Sehebat apapun dia. Sekuat apapun dia. Lihat sekarang. Dunia lagi menghadapi sebentar lagi perang dunia ketiga. Gonjang ganjing yang terjadi. Sehebat apapun lihat sekarang negara-negara Eropa. Yang ada di bawah dengan kawasan NATO. Bentar lagi pada nyung. Ini jaminan dari siapa? Makanya kan Fatihah kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Yang dimurkai itu orang Yahudi. Pinter, mencegah, menolak, pandai, luar biasa, ngebangkang. Dolin, taat tapi goblok. Makanya kita umat Nabi kudu pinter, amin. Insya kudu belajar sama siapa? Sama guru. Jangan udah belajar sama guru kagak ngakuin guru. Orang sekarang kan banyak begitu. Dia tahu pinter dari gurunya, tapi dia nggak hargai, dia nggak hormati gurunya. Dia bilang saya tahu dari Rasul. Nah kalau dia bilang tahu dari Rasul, siapa yang ngasih tahu dia kalau bukan guru? Kalau goblok jangan bego, ngapa? Orang sekarang lengkap banget Pak. Ya Allah, naudzubillah min. Ini yang dikatakan dolak sa'yuhum. Sesat jalan mereka. Makanya kita nggak bisa tinggalin ulama. Yang bikin kita tahu ulama dari ulama-ulamanya lagi, ulama-ulamanya lagi dari guru-gurunya lagi, sampai kepada tabiin sampai kepada sahabat baru sampai kepada Nabi. Paham? Ya, udah selesai dah. Ntar kita lanjutin ya. Insya Allah. Ada sesi tanya jawab. Tanya dah yang mana kagak tahu.
Tapi jangan nanya yang kagak-kagak. Ya, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih Kiai, sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Betapa dalam kehidupan ini kita harus hati-hati. Dan satu lagi, Allah memilihkan kisah-kisah yang terbaik yang dituliskan di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan memperkaya tema bahasan kita. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.